Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada suatu hari para pembesar kafir Quraisy berhimpun di suatu balai pertemuan yang memang sejak dari zaman dahulu mereka gunakan, yaitu dewan ataupun balai pertemuan yang bernama Darun Nadwah. Mereka berhimpun di situ untuk mencari solusi, untuk menyatukan pendapat atas keresahan dan kekacauan bagi mereka yang sudah berlaku di kota Makkah Al-Mukarramah, yaitu di mana Rasulullah SAW melancarkan dakwahnya, mengajak kaum kafir Quraisy supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Muhammad yusattimu alihatana wa yad'una ilal ilah la na'lamuhu fa kaifal hilah. Kata ketua musyawarah, wahai saudara-saudaraku, seperti yang kita tahu bahwa Muhammad seringkali mencaci maki Tuhan kita, mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenali. Jadi hari ini kita berhimpun di sini untuk mencari langkah bagaimana cara-cara untuk menghentikan Muhammad ini. Maka bangunlah salah seorang dari mereka yang berpendapat, yuridu Muhammad fi dzalika malan. Kalau bagi pendapat aku, Muhammad dalam hal ini hanyalah menginginkan harta. Jadi baik kita kumpulkan, berikan dia harta supaya berhenti dari dakwahnya ini. Namun pendapat orang ini tidak digubris oleh mereka. Bahkan mereka mengatakan, sahir kadzab, bukan, Muhammad itu bukan menginginkan harta, dia adalah tukang sihir dan pembohong besar. Lalu akhirnya mereka tertumpu pada salah seorang yang seringkali unggul dan mengajukan pendapat dalam musyawarah sebelumnya, yaitu Al-Walid bin Al-Harith. Mereka berkata, bagaimana pendapatmu wahai Walid? Dari tadi diam saja, kamu tidak berpendapat apa-apa. Lalu Walid berkata kepada mereka, ma aqulu fi hadzal amr amhiluni thalathata ayyam. Maaf, kali ini saya tidak punya pendapat apa-apa, namun berilah aku masa selama 3 hari. Lalu setelah musyawarah itu selesai, Walid segera pulang ke rumahnya, dan dia di rumahnya mempunyai 2 berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dihiasi dengan berbagai permata. Lalu berhalanya itu diberikan pakaian dan warna yang beraneka ragam, diletakkan di atas kursi, dan seterusnya Walid menyembah kedua berhala itu selama 3 hari 3 malam berturut-turut, wa ma'akala wa masyariba, tanpa makan dan tanpa minum. Lalu pada hari ketiga Walid berkata kepada berhala itu, bihaqqi ma'abadtukuma salasata ayyam hadhil ibadah an tatakallama wa tukhbirana min amri Muhammad. Wahai kedua berhalaku, demi aku telah menyembah kamu selama 3 hari berturut-turut. Hendaklah kamu bercerita kepada kami
khabarkan kepada kami tentang perihal Muhammad. Maka tiba-tiba datang setan yang bernama Musfir masuk ke dalam mulut berhala, dan lalu bergerak berhala itu seraya berkata, Inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiquhu. Wahai Walid, sesungguhnya Muhammad itu bukanlah seorang nabi, maka jangan sampai kalian mempercayainya. Maka mendengar suara berhala itu, Walid bukan main gembira, dan dia segera pergi berjumpa dengan para pembesar Quraisy yang lainnya. Maka datanglah mereka semua ke rumah Walid untuk mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh berhala itu tadi. Namun akhirnya mereka berpendapat sebaiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, mereka mencarinya dan dipanggil supaya datang untuk mendengarkan bersama apa yang dikatakan oleh berhala itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersetuju untuk menghadiri perjumpaan mereka itu untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh berhala mereka. Rasulullah pergi bersama salah seorang sahabat baginda, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka setelah mereka berkumpul dan Rasulullah sudah sampai di situ, fadakhala syaitanu fi batnis sanam wasma syaitan kana musfiran fajja'an nabi alaihi salatu wassalam fi batnis sanam. Maka masuklah kembali syaitan yang bernama Musfir itu ke dalam berhala. Lalu berhala itu bercakap seperti sebelumnya, yaitu mengatakan kepada mereka, Inna Muhammadan laisa binabiyyin fala tusaddiquhu. Ketahuilah wahai orang-orang Quraisy bahwa Muhammad ini bukanlah seorang nabi, dan jangan sampai kalian mempercayainya. Mendengar suara dari dalam berhala itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sempat kebingungan dan terkejut. Begitu juga dengan sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang kebingungan dan bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Namun Rasulullah menjelaskan, wahai Abdullah, ketahuilah bahwasanya yang berkata itu bukanlah berhala, tetapi syaitan yang masuk ke dalam berhala itu. Lalu Rasulullah segera pulang meninggalkan tempat mereka itu. Sesampai di perjalanan, Rasulullah terserempak dengan seorang penunggang kuda yang gagah berani yang menyapanya. Penunggang kuda itu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan turun dari kudanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya, dan baginda bertanya kembali, Man anta ya raqib qad ajabani salamuk. Siapa anda wahai penunggang kuda? Salam anda tadi telah menghairankan aku. Penunggang kuda itu menjawab, faqala lahu ana min abna'il jinni qad aslamtu fi zaman Nuh alaihi salam. Wahai Rasulullah, saya dari kalangan bangsa jin dan saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan selama ini saya mengembara meninggalkan keluarga, dan setelah sampai ke rumah saya bukan main terkejut. Fawajadtu ahli bagiatan fasaltuha faqalat li amatara anna musfiran sana'a Muhammad ma sana'a. Wahai suamiku, kata istrinya sambil menangis, ketahuilah bahwasanya Musfir, si syaitan durjana itu, telah melakukan sesuatu yang membingungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'tu dhahabtu ala athari faqataltu binas Safa wal Marwah wa hadha damuhu ala sayfi. Ya Rasulullah, setelah saya mendengar penjelasan dari istri saya itu, maka saya segera keluar mencari si Musfir durjana itu, dan saya dapati dia dan saya bunuh. Jasadnya saya campakkan di antara bukit Safa dan Marwah. Dan ini
darahnya masih berbekas pada pedang saya, wahai Rasulullah. Seterusnya si penunggang kuda itu menawarkan sesuatu pada Rasulullah. Maukah Tuan saya melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh si musfir berdebah itu? Rasulullah menjawab, terima kasih, lakukanlah. Namun bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Orang itu menjawab, nama saya Ismi Mahir bin Abhar. Nama saya adalah Mahir bin Abhar Rasulullah. Wa maqami ala Jabal Tursina, dan saya tinggal di Bukit Tursina. Lalu keesokan harinya kembali kaum kafir Quraisy berkumpul di rumah Al-Walid. Sekali lagi Rasulullah dipanggil, dan pada kali itu tidak seperti apa yang berlaku kemarin, di mana si Abdullah bin Abhar masuk ke dalam perut berhala itu dan bercerita seperti apa yang diceritakan oleh berhala yang membingungkan Rasulullah. Namun kali ini berhala itu bercerita yang membingungkan orang-orang kafir Makkah. I'lamu anna hadza nabiyyun haqq. Ketahuilah wahai penduduk Makkah, bahwasanya ini adalah seorang nabi yang sebenarnya. Wa dinu haqq, agamanya benar. Wa Muhammad yad'ukum ilal haqq, dan Muhammad mengajak kamu kepada kebenaran. Wa antum wasanukum batil, kamu sekalian dan berhala kamu adalah batil. Fa in lam tu'minu bihi wa lam tusaddiqu takunu fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ketahuilah, apabila kalian tidak beriman kepadanya, tidak membenarkannya, maka kalian akan kekal di dalam neraka jahanam nanti. Fasaddiqu Muhammadan wa nabiyullahi wa khairu khalqih, maka percayalah kepada Muhammad, sebab dia seorang nabi Allah dan sebaik-baik makhluknya. Maka mendengar penjelasan dari berhala yang sudah dimasuki oleh seorang sahabat Nabi dari kalangan bangsa jin itu, orang-orang kafir Quraisy merasa bingung, dan Abu Jahal sendiri bangun dan mengambil berhala Hubal itu dan dihempaskan ke bumi. Itulah saudaraku tentang sejarah di awal permulaan Islam, di mana Rasulullah seringkali dipermainkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun pada ketika ini Rasulullah telah mendapat bantuan dari seorang bangsa jin yang masuk ke dalam berhala itu dan bercerita tentang siapa Rasulullah yang sebenarnya. Mudah-mudahan hal ini juga akan lebih meyakinkan kita kepada Rasulullah, mencintai baginda dan banyak bersalawat kepada baginda. Mudah-mudahan esok di hari kiamat kita akan mendapat syafaat yang besar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.